Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma faqihna fil ilmi wa alimna at-ta'wil. Syukur alhamdulillah kita hari ini dapat berjumpa dalam mata perkuliahan pertemuan terakhir, yaitu mata kuliah Cyber Security, dan hari ini kita akan membahas tentang cloud forensik. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang komputer forensik ya, yang hanya ada di lokal. Kemudian hari ini kita akan membahas tentang cloud forensik. Cloud forensik merupakan proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi bukti digital dalam lingkungan cloud untuk mendukung investasi hukum atau keamanan. Jadi, beda dengan forensik tradisional atau forensik digital, dia sistemnya hanya berbasis dengan cloud, di mana kita akan mempunyai keterbatasan yang akan dibedakan menjadi beberapa perbedaan dan dijelaskan pada halaman berikutnya. Apa sih yang menjadi perbedaan dengan digital forensik tradisional? Pertama tentunya adalah aksesibilitas data. Data pada cloud tersebar di berbagai lokasi dan bisa diakses dari mana saja. Nah, ini yang menjadi perbedaan. Ketika kita berbicara tentang digital forensik secara tradisional, data itu akan terhubung di salah satu server yang ada di lingkungan institusi kita atau tempat kerja kita. Tetapi ketika kita bicara tentang cloud forensik, data ini tersebar. Dia tidak hanya ada pada satu server cloud saja, tetapi mungkin bisa server cloud itu menyebarkan servernya ke berbagai negara. Dan juga data yang diakses itu dari mana saja. Bukan dari tempat kita, tetapi dia akan tersebar secara internasional. Kemudian yang kedua adalah multi-tenancy. Beberapa pengguna berbagi infrastruktur yang sama sehingga isolasi bukti menjadi tantangan. Nah, ini adalah perbedaan yang harus kita pahami. Di mana ketika kita bicara digital forensik tradisional, maka data itu atau infrastrukturnya hanya berada dalam lingkungan kampus dan data begitu di-online-kan. Mungkin menggunakan Firecloud atau yang lain sebagainya. Tetapi kalau dengan cloud forensik, cloud computing, di sini semuanya menjadi cloud. Kita tidak perlu memikirkan infrastruktur, kemudian perangkat, dan yang lain sebagainya. Kita tinggal berlangganan dalam satu server cloud, kemudian itu bisa kita akses dimanapun, dan kita tidak usah bingung infrastrukturnya, lainnya, atau apapun. Hanya kita perlukan adalah bagaimana cara men-setting data atau sistem informasi yang kita perlukan dan kita taruh di cloud. Kemudian yang ketiga adalah ketergantungan pada penyedia cloud. Akses ke log dan data sering bergantung pada kebijakan penyedia layanan cloud. Tentunya sama dengan ketika kita menyewa motor ya. Kalau menyewa cloud, tentunya motor itu ya tidak boleh kita modifikasi, hanya boleh kita jalankan. Kemudian kalau ada kerusakan itu siapa yang nanggung kayak gitu, hanya sepenuhnya ditanggung oleh yang punya kayak gitu. Kita hanya istilahnya memakai dengan biaya tertentu. Nah, ini akhirnya menciptakan ketergantungan pada penyedia cloud. Karena secara tidak langsung kita tidak punya motor dan hanya menyewa kayak gitu. Sehingga kalau ada apapun yang terjadi, misalnya motor itu ditarik sama penyedia atau peminjam yang tempat kita minjam, itu kita tidak akan bisa apa-apa dan kita akan mencari tempat lain. Nah, itu adalah hal yang harus diperhatikan, yaitu ketergantungan pada penyedia cloud. Kemudian, apa aja sih tantangan dalam cloud forensik itu? Yang pertama adalah kurangnya kontrol pengguna. Pengguna tidak memiliki akses penuh ke infrastruktur cloud. Nah, ini seringkali kita tidak bisa mengotak-atik barang yang kita pinjam ya. Kita hanya menggunakan
barang itu dan barang itu tidak boleh diutak-atik. Mereka memasang GPS, memasang apapun dan tidak seharusnya kita tidak boleh untuk membuka itu. Kemudian kompleksitas data. Data dalam cloud seringkali dienkripsi dan tersebar di berbagai pusat data. Sama dengan hal sepele yang kita analogikan sebagai peminjaman motor. Motor itu seringkali dia mempunyai kunci rahasia, di mana kalau dibongkar dia akan mengirimkan sinyal-sinyal misalnya, atau dia akan teriak-teriak seperti itu. Untuk apa? Untuk mengamankan data itu, sehingga dia kalau di cloud forensik itu kompleksitas datanya seringkali dienkripsi dan tersebar di berbagai pusat data untuk mengamankan daripada data itu, sehingga ketika terjadi pencurian maka data itu tidak sepenuhnya diambil oleh hacker ataupun apapun ya, pihak yang tidak bertanggung jawab, tetapi dia hanya merupakan serpihan dari data itu. Kemudian ada kepatuhan hukum. Adanya perbedaan regulasi antar negara dapat mempengaruhi akses terhadap bukti digital. Ya, sama ketika kita menggunakan atau berada di negara Cina misalnya. Cina mempunyai regulasi tersendiri di mana dia perangkat untuk media sosial dan yang lain sebagainya itu didevelop oleh negaranya sendiri, sehingga regulasinya juga bisa ditentukan. Keamanan datanya tidak mudah tersebar. Itu adalah contoh daripada kepatuhan hukum. Kemudian yang keempat adalah keandalan bukti. Memastikan integritas dan validitas bukti dalam lingkungan cloud yang dinamis. Nah, ini adalah cara bagaimana kita memverifikasi seseorang untuk mengakses data-data yang ada di cloud. Semuanya mempunyai integritas dan validitas bukti yang nyata. Kayak gitu misalnya adalah ditanamkan password, kemudian dia minta rekognisi wajah, kemudian dia minta tap to login untuk dua cara kayak gitu misalnya. Itu adalah cara-cara untuk keandalan bukti. Adapun metodologi daripada cloud forensik itu hampir sama dengan yang dilakukan pada forensik digital tradisional. Yang pertama adalah identifikasi. Bagaimana kita mengidentifikasi bahwa telah terjadi serangan-serangan yang ada dalam cloud kita. Kemudian yang kedua adalah pengumpulan bukti. Buktinya apa kalau terjadi serangan? Apakah serangan itu terlihat atau kita hanya keluar-keluar telah terjadi serangan saja? Itu harus kita buktikan. Kemudian dilakukan analisis sama dengan digital forensik tradisional. Semuanya harus ada analisis dan juga pelaporan. Cara-cara ini sama ya, cuma tempatnya aja yang berbeda dan menggunakan toolsnya juga akan sedikit berbeda. Alat dan teknik cloud forensik. Yang pertama adalah FTK, Forensic Toolkit, untuk analisis bukti digital dari berbagai sumber. Nah, tentunya kalau kita dihadapkan dengan bukti-bukti digital, yaitu kita perlu forensic tool untuk menganalisis bukti digital dari berbagai sumber. Misalnya adalah cloud computing jaringan kita. Kita menggunakan AWS. Kemudian kita juga bisa menggunakan yang lain, misalnya ada, kalau AWS itu kan punyanya Microsoft ya, mungkin punya Google apa beda lagi kayak gitu. Nanti beda vendor beda lagi. Kemudian yang kedua adalah Encash untuk investigasi dan pengumpulan bukti digital. Yang pertama tadi analisis bukti dari berbagai sumber, apakah dia dilakukan penyerangan atau dia hanya permintaan untuk sinkronisasi data. Tetapi kalau udah Encash, dia sudah mulai masuk dengan mengumpulkan bukti digital daripada serangan itu. Kemudian ada AWS CloudTrail untuk merekam aktivitas pengguna dalam layanan AWS. Jadi di AWS itu ada CloudTrail ya, dia bisa merekam aktivitas penggunanya. Apakah itu berupa serangan atau dia hanya ingin melakukan transaksi biasa. Kemudian ada Google Vault untuk menyimpan dan mencari data dari layanan Google. Nah, ini beda ya. Ada AWS CloudTrail, kemudian Google Vault, kemudian ada Microsoft Azure Security Center. Nah, masing-masing ini mempunyai peranan yang berbeda. Misalnya Google Vault untuk menyimpan dan mencari data dari layanan Google.
Dia hanya sebatas tools untuk cari data. Data apa yang diperlukan? Itu pakai Google Vault. Mungkin data yang dari layanan Google di sini mungkin dia data-data yang berhubungan dengan cloud forensik. Kemudian ada Microsoft Azure Security Center, yaitu untuk monitoring keamanan dalam layanan Azure. Jadi beda layanan beda. Nah, kalau di AWS ada AWS Cloud Trail, kemudian ada Microsoft Azure Security Center di layanan Azure daripada Microsoft. Studi kasus. Kasus kebocoran data di layanan SaaS. Permasalahannya adalah perusahaan mengalami kebocoran data pelanggan yang tersimpan dalam layanan cloud. Dia datanya kok bisa diakses oleh orang lain. Kok dia tiba-tiba pengguna kita di WA diteror oleh pihak lain, oleh marketing lain. Itu menjadi suatu kasus yang bisa berasal daripada layanan cloud ini. Kemudian dilakukan investigasi, tim forensik menggunakan log akses dan audit trail dari penyedia cloud untuk melacak aktivitas mencurigakan. Nah, seringkali aktivitasnya ya banyak, ada SQL injection, kemudian yang kita coba kemarin dia melakukan mengirim sesuatu dengan mencoba login password, kemudian dia melakukan dia logging melalui pintu belakang kayak gitu kan, didobrak dari pintu belakang dengan mengirimkan misalnya malware atau spam, kemudian dia bisa mendapatkan kunci-kunci yang ada di komputer kita. Kemudian dilakukan hasil ditemukan bahwa pelaku mendapat kan akses melalui kredensial yang dicuri dengan menggunakan API untuk mengunduh data sensitif. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Terkadang API itu tidak bisa kita percaya 100% karena dia mulai bisa rentan. Beda alamat, beda yang bisa kita akses. Jadi, hati-hati untuk penggunaan ini dan harus kita amankan sebaik mungkin. Solusinya apa? Menerapkan autentifikasi multifaktor MFA dan meningkatkan monitoring log aktivitas. Jadi kita kalau mau mengakses ke apa storage daripada cloud kita atau layanan dari cloud kita itu ya kita gunakan autentifikasi multifaktor, misalnya dengan login, password, kemudian dia minimal ada pemberitahuan dari ke HP kita kalaunya dia dilakukan login dengan tap ya untuk lanjutkan misalnya, atau bisa juga based on face recognition, finger, atau dia menggunakan retina kayak gitu. Kesimpulan dan rekomendasi. Cloud forensik merupakan bidang yang krusial dalam dunia keamanan cyber. Dengan memahami tantangan, metodologi, serta alat yang digunakan, investigasi dalam lingkungan cloud dapat dilakukan dengan lebih efektif. Nah, ini terkadang kita sangat sulit untuk memahami apakah cloud itu diserang atau tidak, karena ada beberapa faktor. Salah satunya adalah kita tidak mempunyai alat yang mendukung untuk melakukan investigasi. Sehingga investigasi yang kita lakukan kurang efektif. Kita hanya menggunakan sumber data yang sudah ada, kita belum bisa menerapkan itu dalam jaringan kita, dan itu tentunya akan merugikan kita. Bayangkan ketika Shopee, layanan Shopee itu dia dilakukan penyusup dan setiap transaksi itu diambil 1.000 misalnya. Nah, dalam satu hari, saya yakin perusahaan seperti itu pasti lebih dari 1 juta transaksi. Kalau 1 juta transaksi dikali 1.000 itu artinya ada 1 M. Ketika kita bisa membobol itu atau melakukan eh, penyusupan dan melakukan pemotongan transaksi ke dalam rekening kita itu, bayangkan dalam 1 tahun berapa duit yang bisa kita dapatkan kayak gitu. Kita nggak usah sibuk bekerja kayak gitu. Kita mungkin hanya perlu liburan ke luar negeri, kita juga bikin paspor, kemudian yang apa-apa kayak gitu. Perusahaan perlu bekerja sama dengan penyedia layanan cloud untuk memastikan bahwa data dan bukti digital dapat diakses dengan aman dan sah dalam proses investigasi. Jadi ketika dilakukan investigasi, jaringan itu tetap
bisa diakses dengan aman, dan bukti digitalnya juga bisa diakses dengan aman kayak gitu. Nah, tidak yang menjadi tantangan adalah sama dengan ketika kita melakukan investigasi ya, ketika ada orang kecelakaan, tentunya jaringannya akan sedikit terhambat karena dilakukan investigasi kayak gitu. Berbeda dengan kalau tidak dilakukan investigasi, dalam artian setiap transaksi, setiap lalu lintas, setiap kegiatan yang membuat jaringan kita sibuk akan selalu diamati kayak gitu. Sehingga untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, maka semua prosesnya bisa dilakukan perekaman. Rekomendasinya apa? Satu, menerapkan kebijakan logging dan audit yang ketat. Tentunya kita ada ISO yang mengatur untuk bagaimana jaringan itu bisa kita gunakan dengan baik. Kemudian ada kebijakan logging, kebijakannya ya multi level 2 atau kemudian kita sisipkan dia tidak boleh diakses oleh robot kayak gitu. Kemudian multi itu tadi multi logging, multi ini ya multifaktor, autentifikasi multifaktor. Itu bisa dilakukan. Kemudian yang kedua adalah menggunakan solusi keamanan seperti SIEM, Security Information and Event Management. Kayak gitu bisa menggunakan SIEM. Nanti silahkan teman-teman pelajari apa itu SIEM dan bagaimana cara menggunakannya. Kemudian melakukan pelatihan keamanan cyber untuk tim IT dan forensik. Itu hal yang harus diterapkan dan menjadi standarisasi karena tanpa pelatihan tentang keamanan jaringan, pertumbuhan daripada perusahaan kita misalnya bisa terpangkas dengan adanya aktivitas-aktivitas yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan standar forensik digital. Itu bagaimana kita menerapkan kewajiban untuk mengikuti regulasi-regulasi yang sudah ditanamkan dalam standarisasi. Misalnya, setiap perusahaan harus melakukan audit ISO kayak gitu dan harus memperoleh sertifikasi untuk keamanan datanya. Kalau enggak, nanti datanya bisa habis dicuri kayak gitu. Kemudian apa sih persamaan penyedia layanan cloud dengan digital? Yang pertama adalah tidak ada akses ke router jaringan, load balancing atau komponen berbasis jaringan lain. Jadi dia tidak ada akses ke router jaringan. Kalau kita menggunakan digital cloud, ini menjadi seperti ini ya. Eh, Kayak perbedaan tetapi jadi persamaan ya. Jadi tidak ada ke router jaringan, load balancing atau komponen berbasis jaringan lainnya karena di sini dia sudah ditetapkan dalam satuan cloud itu sendiri. Kemudian tidak ada akses ke instalasi firewall, jadi kita juga nggak ada. Kita bisa men-settingnya tetapi tidak bisa langsung akses ke instalasinya. Kemudian tidak ada kemampuan yang sebenarnya untuk merancang peta jaringan hops yang diketahui dari satu instansi ke lainnya yang akan tetap statis atau konsisten ke seluruh skema perutean. Jadi kita tidak usah merancang peta jaringannya seperti apa. Semuanya akan terhubung secara otomatis melalui internet. Kemudian sistem menjadi sistem komoditas karena dirancang untuk dibangun dan diruntuhkan sesuka hati. Artinya dia kita bisa berlangganan atau enggak. Jadi kalau diruntuhkan bukannya di hacking ya, tetapi dia ditutup sistemnya. Kalau tidak terpakai ya sudah saya tutup aja. Ketika mesin virtual VM diruntuhkan, tidak ada data fisik dan itu hilang begitu saja. Jika VM virtual mesin pernah shutdown, maka seluruh sistem termasuk log juga dapat dihancurkan dan tidak pernah pulih. Jadi kalau dia ditutup, kita berhenti berlangganan atau diruntuhkan, tidak ada data fisik yang hilang begitu saja ya. Jadi data fisiknya nggak bisa hilang, misalnya hard disk atau apa, itu masih tetap dan bisa dilakukan koreksi atau bisa dilakukan pengembalian. Tapi jika virtual mesinnya itu di shutdown, artinya dimatikan, maka seluruh sistem log juga dapat dihancurkan dan tidak pernah pulih. Artinya
Kalau sudah dimatikan, ya sudah. Kita nggak bisa lagi menyalakan itu. Artinya ya data-datanya sudah hilang karena dia digunakan oleh klien yang lain. Kemudian VM akan dibangun dan diruntuhkan oleh sejumlah administrator sistem administrator di sebuah perusahaan sebagai layanan sesuai permintaan. Perusahaan harus membuat seluruh rangkaian kebijakan keamanan baru dan berencana untuk bekerja dengan server cloud yang dikompromikan. Ya, jadi tergantung daripada penyewa, tergantung daripada mitranya. Dia akan bisa dibangun dan ditutup dengan kemauan daripada penyewa. Dan sampai di situ saja pertemuan terakhir kita. Kita akan berlanjut pada sesi UAS dan saya harap semuanya bisa mengerjakan dengan lancar dan mendapat nilai yang sesuai yang diinginkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau banyak yang kurang dalam penyampaian mata kuliah Cyber Security selama 1 bulan ini. Mohon maaf, selama 1 semester ini. Saya berharap di semester depan saya bisa menjadi lebih baik dan memberikan sesuatu yang lebih berguna untuk masa depan Bapak Ibu semua. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.